Halo semua, jumpa kembali bersama gua Bang Adi. Pada video kali ini gua akan menceritakan sebuah film tentang seorang pria yang terdampar di Antartika bersama dua wanita cantik dan mantap. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Sofia yang telah diusir dari sukunya disebabkan dirinya mendapatkan kutukan, sehingga kehadirannya akan mengakibatkan orang yang ada di sekitarnya celaka. Dalam kilas balik 20 tahun sebelumnya, di sebuah tempat yang tentram dan damai, hari itu Sofia bertemu dengan seorang pria seusianya yang bernama Alex yang langsung jatuh cinta kepadanya. Kemudian setelah itu Alex pun mengajak Sofia ke sukunya, yang mana di sini Sofia pun tidak menolak disebabkan dirinya diam-diam juga menyukai Alex. Sesampainya di sana, Alex pun memberikan hadiah berupa kalung cakar serigala yang membuat Sofia kagum terhadap dirinya dan benar-benar jatuh hati padanya, coy. Singkatnya, di suatu hari, Sofia kembali datang ke suku itu untuk bertemu dengan Alex. Namun di sini Sofia merasa heran ketika menemukan suku ini sangat sepi, tidak seperti sebelumnya. Dan ketika ia masuk ke salah satu gubuk mereka, dirinya dibuat gemetar ketakutan saat melihat semua orang tergeletak tak bernyawa di sana. Ya, ternyata mereka semua dibantai oleh tentara Uni Soviet yang sedang melakukan operasi pembersihan. Saat itu, Sofia mencoba menyelidiki di area sekitar. Dan saat itu ia merasa senang ketika menemukan Alex masih hidup. Namun kesenangannya itu tak berlangsung lama, karena salah satu tentara menghampiri Alex, lalu tentu saja kenyataan ini membuat Sofia yang melihatnya sangat merasa sedih. Dengan perasaan yang hancur, kemudian Sofia pun kabur dari sana. Namun sialnya tentara Soviet melihatnya, sehingga mereka pun mengejar Sofia, yang mana ketika Sofia terpojok, para tentara itu pun yang sudah lama tidak belaem-belaem langsung melepaskan seluruh hasratnya kepada Sofia sambil menggunakan gaya berdiri, coy. Selepas itu para tentara meninggalkan Sofia begitu saja. Ia pun menangis karena dirinya merasa derajatnya sudah disamakan seperti binatang. Lalu Sofia pun kembali ke suku itu, tak lain ingin melihat keadaan mayat Alex. Ia memeluk kemudian melepaskan ikatan dari mayat Alex. Dan di sini Sofia menemukan sebuah pisau di tangan Alex, yang ternyata tadinya Alex ini berniat untuk kabur ya. Akan tetapi naasnya ia lebih dulu berjumpa dengan ajalnya, coy. Kemudian Sofia pun mengambil pisau itu untuk berjaga-jaga. Dan di saat yang bersamaan pula, tangisan seorang bayi terdengar dari salah satu gubuk. Dengan cepat Sofia berlari ke arah suara itu, yang ternyata ia menemukan seorang bayi perempuan yang masihlah hidup. Dengan penuh kebahagiaan, Sofia pun menamainya dengan panggilan Anya. Dan tak lama dari itu, para tentara menghampiri Sofia dan Anya. Ia mengatakan bahwa pemerintah sengaja melakukan operasi pembersihan agar semua batu bara yang ada di wilayah ini menjadi milik mereka. Kemudian ia meminta Sofia agar mengantarkan dirinya dan teman-temannya ke jalan yang menuju ke kota, disebabkan ia dan teman-temannya ini tersesat, coy, tidak tahu arah jalan pulang. Dan jika Sofia bersedia, maka ia akan membiarkan Sofia dan Anya tetaplah hidup. Mendengar hal itu, Sofia pun langsung menyetujuinya. Lalu saat itu juga mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Hingga di keesokan harinya, saat melewati bebatuan es, Sofia yang sudah muak kepada mereka memotong tali yang diikatkan ke pinggangnya. Lalu Sofia pun menarik mereka ke dalam jurang. Dua 20 tahun kemudian, yang mana saat ini Sofia dan Anya sedang berkemah di subarktik Siberia.
Saat itu mereka tidak mempunyai makanan sedikit pun. Hingga akhirnya dengan sangat terpaksa, Sofia membunuh salah satu anjing penarik kereta luncurnya untuk dijadikan makanan. Lalu mereka pun memasak dan memakannya dengan sangat lahap. Dan setelah selesai makan, mereka pun pergi untuk mencari tempat berlindung yang lain. Disebabkan di sana sangatlah sulit untuk mencari makanan, guys. Keesokan harinya dalam perjalanan, mereka hampir saja ketahuan oleh tentara Soviet. Namun beruntungnya saat itu para tentara Soviet tidak melihat keberadaan mereka. Singkatnya, setelah beberapa hari melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka sampai di Antartika dan memutuskan untuk tinggal di sini. Dikarenakan tempat ini terlihat sangat aman dan tidak akan kesulitan untuk mencari makanan. Hingga malamnya pun setelah mendirikan tempat berlindung, mereka pun tidur dengan sangat nyenyak. Di keesokan paginya saat Sofia sedang mengamati sekeliling tempat tersebut, dirinya menemukan ada seorang pria yang dari kejauhan sedang meminta tolong. Melihat hal itu, Sofia dengan kewaspadaan penuh langsung mengeluarkan golok andalannya untuk berjaga-jaga. Yang mana saat pria itu hampir dekat, pria itu malah tergeletak jatuh lemas tak berdaya. Karena kasihan, kemudian Sofia pun membawa si pria itu ke tempat tinggal mereka. Kemudian segera mengobatinya dengan cara yang sederhana. Kemudian tak lama dari itu Anya datang. Lantas dirinya pun menanyakan kepada Sofia siapa pria itu dan dari mana asalnya. Sofia menjawab dirinya tidak tahu, karena dirinya menemukan pria itu sudah ada di wilayah tersebut dalam keadaan lemas tak berdaya. Mendengar percakapan Sofia dan Anya, si pria itu pun terbangun dan memberitahukan identitasnya kalau namanya adalah Roger dan berasal dari daratan kota. Ia juga menjelaskan kenapa dirinya bisa berada di sini. Roger kabur dari kejaran para tentara Soviet yang akan dijadikan budak pekerja oleh mereka. Untung saja ia bisa lepas dari mereka, cuy. Tapi dirinya harus merasakan beberapa luka di tubuhnya. Untung saja Sofia segera menolongnya, kalau tidak ia bisa mati kedinginan. Hingga di keesokan paginya, saat dua wanita ini akan pergi berburu, terlihat Roger ikut bersama mereka. Dalam perjalanan, Roger sempat memegang tangan Sofia dan mengucapkan terima kasih karena ia sudah menyelamatkan nyawanya. Lalu Roger menanyakan apa yang harus dilakukannya sekarang untuk membalas kebaikan mereka. Dengan nada bercanda, Anya mengatakan bahwa Roger harus membawakan rusa kutub untuk mereka. Mendengar itu, Roger pun berjanji bahwa dirinya akan memenuhi permintaan mereka itu. Saat itu mereka cuma menemukan anjing laut. Mereka mulai memburu binatang tersebut. Singkatnya, sekembalinya dari berburu, mereka pun langsung memakan daging anjing laut itu. Dan untuk menghangatkan suasana, di sana Roger pun memutar radio yang dibawanya. Dan kebetulan radio itu memutarkan sebuah lagu yang asik. Sementara Sofia membuat mainan wayang dan membuat Anya sangatlah terhibur. Saat tengah malam, Sofia menanyakan apa yang akan Roger lakukan setelah ia sembuh dari lukanya. Roger menjawab ia akan segera pergi dari sana. Namun untuk sekarang keadaan belum aman, karena pemerintah mengirim semua tentara
untuk mencari laki-laki yang sehat buat dijadiin budak. Mendengar hal itu, Sofia pun merasa kasihan kepada Roger. Ia mengatakan bahwa untuk saat ini Roger boleh tinggal bersama mereka. Akan tetapi, ketika nanti laut sudah kembali membeku, maka Roger harus pergi dari sana. Sofia tidak mau terjadi apa-apa padanya dan Anya, dan Roger harus menerima kenyataan itu. Roger pun sangat senang karena ia masih diperbolehkan tinggal di sini cuy, dan memberikan sedikit kejutan pada Sofia. Namun di luar tak disangka, Anya mengintip kejadian itu, yang membuat suasana tiba-tiba menjadi canggung. Namun siapa sangka ya, di sini Anya yang mulai sange juga saat melihat kejadian tadi. Ia pun menggoda Roger dan menyuruh menyisirkan rambutnya. Keesokan paginya saat mereka masih tertidur, Roger pun pergi berburu rusa untuk memenuhi janjinya. Akan tetapi naasnya dia, saat ia hendak menembak rusa yang sudah dibidiknya, tanpa diduga dua orang tentara Soviet datang menangkapnya. Kemudian Roger pun dibawa oleh mereka guys. Namun saat Roger hendak menaiki perahu, dirinya kemudian menghajar kedua tentara tersebut. Hingga kemudian Roger pun pulang dengan membawa perbekalan miliknya. Sesampainya di sana, Sofia menanyakan, kenapa tadi Roger pergi tidak meminta izin dahulu kepada dirinya. Mendengar itu, Roger tidak menjawab apapun. Dan di saat yang bersamaan pula, tiba-tiba Anya datang dan mengajak Roger mantap-mantap di dalam tenda. Tentu saja hal itu membuat Sofia benar-benar sangat kesal dan cemburu, karena dirinya juga mau ya bermantap-mantap dengan pria itu. Setelah puas bercocok tanam, Anya pun keluar dan mengajak Sofia masuk ke dalam tenda. Namun saat melihat rambut Anya sedikit acak-acakan dan bajunya terbuka, Sofia pun merasa makin galau dan kepengen bercocok tanam juga. Hingga malamnya pun Sofia tidak bisa tidur. Seusai memberikan lapis legitnya kepada Roger, mereka berdua terlihat semakin hari semakin dekat dan suka menghabiskan waktu bersama. Lalu saat itu Roger menanyakan, kenapa Anya dan Sofia memilih tinggal di tempat ini yang sangat jauh dari orang-orang. Anya menjawab karena Sofia tidak suka tinggal berdampingan dengan orang lain. Ya mungkin trauma masa lalunya ya. Kemudian Anya pun balik bertanya pada Roger, apakah kamu sudah mempunyai istri? Dan Roger mengatakan tidak. Tentunya hal itu membuat Anya benar-benar sangat merasa senang, disebabkan dirinya akan bisa hidup bersama Roger. Seiring berjalannya waktu, kini mereka berdua pun semakin berani menunjukkan kemesraannya di depan Sofia cuy, tanpa menghargai etika berhubungan. Karena merasa tidak nyaman melihat kemesraan mereka berdua, malam itu Sofia pun pergi keluar untuk jalan-jalan. Hingga pagi pun tiba. Saat Sofia pulang, dirinya merasa sedih disebabkan semenjak dekat dengan Anya, Roger tidak pernah lagi mencicipinya. Entah apa yang harus ia lakukan sekarang. Sementara itu di tempat lain, Roger yang sudah berangkat berburu menemukan seekor rusa. Kemudian dengan tenang ia membidik rusa tersebut. Kemudian ia membawa hasil buruannya itu pulang ke rumah untuk memenuhi janjinya kepada Anya dan Sofia. Singkatnya, Anya pun memasak daging rusa itu dengan sangat lezat. Mereka pun memakannya dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, di sini Sofia menggoda Roger cuy, berharap ia tertarik lagi. Akan tetapi Roger yang sudah pernah mencicipi apan yang lebih muda, dia tidak tertarik lagi pada Sofia. Ditambah lagi ia sekarang sudah mencintai Anya, dan dirinya tidak mau menyakiti hati Anya. Hari-hari pun berlalu. Kini Anya akhirnya hamil.
Kemudian Anya memberitahukan kepada Sofia bahwa beberapa hari lagi dirinya dan Roger akan pergi dari sini dan memutuskan untuk hidup di kota. Mendengar hal itu, Sofia pun melarang dong, karena Anya belum mengetahui semua tentang Roger. Tapi Anya mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui semua tentang Roger. Itulah sebabnya ia mau ikut Roger meninggalkan tempat ini dan pergi hidup di kota bersama kekasihnya itu. Seketika Sofia pun langsung terdiam, lalu Anya pun memeluknya. Namun setelah itu Sofia tetap menangis karena dirinya tidak mau ditinggalkan oleh Anya yang sudah dirawatnya sejak masih bayi. Di malam harinya, lagi dan lagi, Anya dan Roger melakukan belaam-belaam di depan Sofia cuy, yang membuat hati Sofia lagi dan lagi patah. Dia semakin hancur. Hingga keesokan harinya, Roger pun pergi berburu untuk bekal perjalanan ke kota. Dan di tempat lain, Anya pun membereskan barang-barang yang hendak dibawanya. Kemudian dirinya mengajak Sofia agar ikut bersamanya ke kota. Akan tetapi Sofia yang takut kehadirannya membawa petaka bagi orang lain, dirinya menolak untuk ikut. Dan di sini hati Sofia benar-benar merasa hancur, di mana perasaan cemburu bercampur aduk bersatu di dalam hatinya. Dan akibat hal itu dirinya menawarkan kepada Anya untuk menyisir rambutnya. Akan tetapi ya, Anya yang malang pun harus meninggal di tangan orang terdekatnya sendiri. Sementara itu, Roger yang sedang berburu terlihat dirinya mengambil bunga untuk diberikan kepada Anya, wanita yang paling dia cintai. Namun dia belum tahu kalau wanitanya itu sudah pindah alam. Sedangkan di sisi lain, Sofia yang sudah menggila oleh hasratnya sendiri semakin menggila dengan menguliti wajah Anya. Lalu setelah mengambil kulit wajahnya, Sofia pun membuang mayat Anya. Kemudian dirinya memakai baju Anya. Dan ngerinya lagi nih ya, ia menempelkan kulit wajah Anya tersebut di wajahnya coy, agar nanti ketika Roger pulang, dia menyangka bahwa dirinya itu adalah Anya. Hingga menjelang malam, Roger pun akhirnya pulang ke rumah. Saat melihat Anya sedang terbaring di ranjang, Roger yang tidak mengetahui apa yang sudah terjadi, tanpa curiga ia langsung menghampirinya. Lalu, ya kita tahulah ya dia ngapain. Akan tetapi, saat sudah mulai panas dan terangsang hebat, kejadian tak terduga terjadi. Kulit wajah Anya yang dipakai oleh Sofia itu lepas. Dan hal itu membuat Roger terkejut dan ketakutan. Dengan cepat, Roger kemudian berlari keluar, meninggalkan Sofia yang menangis di ranjang sendirian. Hingga film pun berakhir coy. Oke guys, dan itulah alur cerita dari film ini. Gimana menurut kalian? Seru atau tidak? Kalau gue sendiri, ya biasa aja lah ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari alur yang saya bawakan. Dan gue di sini cabut dulu. Dadah.